Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Damayub Salahuddin akan menjelaskan tentang kedudukan kias dalam money changer atau kias dalam money changer. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi kias. Nah, kias secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna atau cabang kepada makna lain atau pokok. Karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok. Kemudian diproyeksikan baik sifat atau ilat, hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Nah, metode kias ini digunakan apabila masalah yang ada pada era sekarang itu tidak ditemukan di dalam metode pemecahan hukum yang lalu, atau tidak ditemukan hukum yang ada di Nas atau Al-Quran. Nah, itu cara menemukannya dengan cara kias, yakni menyamakan satu cabang dengan cabang lain. Nah, sedangkan yang terkait dengan macam-macam kias itu ada tiga macam-macam yang terkait dengan kias. Yang pertama, kias al-alawi atau analogi yang lebih kuat. Ilat dari kias jenis ini lebih jelas bagi kasus baru ketimbang kasus asal. Umpamanya gini, mengkiaskan larangan memukul orang tua dengan kata mengatakan kepada orang tua. Nah, itu kan beda, frasanya beda tapi maknanya sama. Memukul orang tua dengan mengatakan Yang kedua ada kias al-musawi atau analogi yang sebanding lah, yang balance. Ilah dari jenis kias ini berlaku sama baik dalam kasus baru maupun kasus asal, karena merupakan ketentuan yang didedukasi dengan analogi. Rupanya mengkiaskan larangan membakar harta benda anak yatim dengan memakan harta benda anak yatim. Yang ketiga, kias al-adna atau kias yang lebih rendah. Tadi kan urutannya kias yang lebih kuat, kias yang lebih sebanding, dan kias yang lebih rendah. Nah, kias al-adna ini kias yang lebih rendah. Ilah bentuk kias ini kurang begitu jelas pada kasus baru ketimbang kasus asal. Umpamanya kayak mengkiaskan apel dengan gandum. Kan zaman Rasulullah dulu tanaman yang sering ditanam itu kan gandum. Nah, pada era sekarang kan apel itu kan juga jenis makanan. Dalam hal ini berlaku hukumnya riba fadl, kan sama-sama jenis makanan gandum dan jenis makanan apel. Yang kedua ini syarat rukun-rukun kias. Nah, syarat dan rukun kias itu ada 4. Yang pertama, 1, cabang ini tidak mempunyai hukum tersendiri. Yang kedua, ilat hukum yang ada pada cabang harus sama dengan pada asal. Yang ketiga, cabang tidak lebih dahulu ada daripada asal. Yang keempat, hukum cabang harus sama dengan hukum asal. Nah, langsung saja untuk pembahasan untuk money changer. Pengertian dan prinsip money changer. Sebelum pembahasan kita jelaskan dulu money changer itu apa. Nah, money changer itu bisa disebut dengan perdagangan uang atau perdagangan valuta asing. Para pedagang valuta asing memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional dalam bekerja. Pada kegiatan perdagangan internasional ini, pembeli dan penjual memiliki nominal uang mata uang yang berbeda. Nah, misalnya Indonesia dan Amerika itu berbeda mata uangnya, yakni dolar dan rupiah. Oleh sebab itu, orang Indonesia ini kalau ke luar negeri, misalnya ke Amerika, harus membutuhkan dolar. Nah, otomatis ada pertukaran uang di dalamnya. Pertukaran uang, nilai uang rupiah dan nilai uang dolar. Nah, pada pertukaran ini tidak
pada pertukaran ini diperbolehkan oleh hukum Islam asalkan nilai dari nominalnya itu sama. Yang pertama, harus sama nilai nominalnya jika uangnya sama, misalnya rupiah dengan rupiah. Dan kedua, harus kontan atau cash jika uangnya berbeda, seperti dolar Amerika dengan rupiah dan sebagainya. Nah, nilai nominal uang itu kan dipengaruhi oleh nilai kurs negara masing-masing. Nilai kurs rupiah dan Amerika itu berbeda. Itu sudah diatur. Maka dalam hukum Islam itu tidak apa-apa. Misalnya ini, di dalam hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda yang artinya, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis, serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Nah, kias yang ada di money changer ini pengaplikasiannya itu seperti ini. Yakni jika nominalnya rupiah dengan rupiah berbeda, maka itu tidak boleh kalau melakukan transaksi, kecuali jumlah nilainya itu sama. Adapun contoh lain, yakni saat ketika kita memasuki bulan Syawal, itu kan banyak sekali orang-orang yang menerima jasa pertukaran uang. Tidak jarang ketika kita ingin menukarkan uang yang lebih besar nominalnya terhadap uang receh, sering sekali jumlah uangnya itu tidak sama. Contohnya ketika seorang ingin menukarkan 100.000 dalam bentuk receh, orang tersebut menerima 95.000. Nah, kita harus tanyakan pasti kepada jasa penukaran uang ini sebelum kita melakukan transaksi. Langkah baiknya kita tanyakan dulu akadnya, akad apa yang dilakukan. Pertukaran ini menjadi boleh ketika ada akad wakalah, di mana seorang yang ingin menukarkan itu terlebih dahulu menanyakan ke pembuat jasa tersebut. Gitu. Entah yang 5.000 itu bisa dibuat beli bensin atau beli apa. Yang penting ada alasan dari pertukaran tersebut, harus sama, nominalnya sama. Kecuali ada alasan yang mengikutinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.